Adian Napitupulu mengatakan Prabowo bukan lawan seimbang Ganjar Pranowo. Bagaimana kita mau takut atau kita khawatir kalau melawan Prabowo yang berkali-kali kalah gitu loh. Prabowo belum pernah punya pengalaman menang, pengalamannya kalah terus. Sebenarnya nggak menyenangkan buat kita bertanding dengan orang yang berkali-kali kalah. Kayaknya gimana gitu, nggak asik gitu loh. Baik, orang angku itu bakal kalah, itu biasa. Kita butuh lawan yang juga pernah menang gitu loh. Kalau lawan yang kalah terus nggak greget gitu loh, Dre. Nggak apa-apa. Kalau angku dan sombong itu nggak apa-apa. Mungkin ada yang angku dan sombong. Nggak apa-apa. Itu hal yang lumrah. Ini bukan angkuh dong. Kita cuma berharap ada perbandingan yang memang apple to apple. Ada pertarungan yang memang apple to apple. Misalnya, petinju yang sudah menang sekian kali, kemudian masuk ke ring tinju dengan petinju yang sudah menang dengan jumlah yang hampir sama. Nah ini kan agak kurang asik ketika kita diadu yang berkali-kali menang dengan yang belum pernah menang gitu loh. Nah selama 9-10 bulan ke depan itu akan banyak dinamika politik, peristiwa politik yang menyertai. Nah kalau misalnya para capres bisa mempertahankan itu ya, saya kira itulah nanti dinamika si capresnya. Dalam politik itu menaikkan elektabilitas butuh waktu, tapi untuk menurunkan relatif lebih cepat dan bisa instan. Nah itu harus antisipasi para capresnya, naik dan turunnya, momentum politiknya dan seterusnya. Tentu faktor capres, faktor nomor satu ya. Ya, survei Poltreking Indonesia menemukan elektabilitas Prabowo Subianto tertinggi mengalahkan Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan. Survei dilakukan setelah polemik U20 dan sebelum PDIP deklarasikan Ganjar. Koordinator relawan pemenangan Ganjar, Adian Napitupulu, mengaku tidak khawatir atas survei tersebut. Apalagi ia mengingatkan sosok Prabowo sendiri sudah berkali-kali kalah dan belum pernah punya pengalaman menang. Ia berpendapat tidak menyenangkan bagi PDIP ataupun tim relawan pemenangan Ganjar bertanding dengan orang yang sudah berkali-kali kalah. Adian menekankan mereka butuh lawan yang pernah ada pengalaman menang. Mungkin Prabowo punya kemampuan memenangkan orang, tapi tidak punya kemampuan memenangkan dirinya. Ia tidak bermaksud angkuh, nggak bermaksud merendahkan, cuma bisa tidak kita dapatkan lawan yang seimbang, kata Adian. Adian berharap ada perbandingan yang apple to apple sehingga pertarungan seimbang. Ia berpendapat pertarungan Ganjar kontra Prabowo kurang asik karena Prabowo belum pernah menang. Terlebih ia mengingatkan Poltreking sudah memberikan disclaimer kalau survei tidak cuma dilakukan usai polemik Piala Dunia U20, tapi sebelum PDIP secara resmi mengusung Ganjar sebagai capresnya nanti. Bahkan jarak elektabilitas Prabowo yang 33,0% dengan Ganjar yang 31,1% terbilang sangatlah kecil. Padahal survei tersebut dilakukan sebelum PDIP secara resmi mengumumkan Ganjar sebagai capresnya. Belum lagi melihat apa yang terjadi pada Anies Baswedan yang sempat naik seusai deklarasi. Artinya, deklarasi sangat signifikan dalam mendongkrak elektabilitas termasuk elektabilitas Ganjar Pranowo usai diusung oleh PDIP. Maka itu Adian tampak cukup santai menanggapi survei tersebut. Adian tampak santai juga menanggapi komentar panas politik Partai Gerindra Andre Rosiade yang tidak terima Prabowo disebut tidak pernah menang. Ya, orang menang boleh bangga. Bangga bukan sebuah keangkuhan ya. Tapi ketika kita diadu dengan yang kalah berkali-kali itu sebuah kesombongan. Kita harus diadu dengan yang sepantar, kata Adian. Ya, Menhan Prabowo Subianto pun bisa balas dendam lewat Anies Baswedan usai mendukung Presiden Jokowi mengarah pada Ganjar akibat pencapresan PDIP. Hal ini terlihat dari komentar pengamat politik Rocky Gerung terkait dukungan Jokowi yang kini mengarah kepada Ganjar, padahal sebelumnya untuk Prabowo Subianto. Menurut Rocky, Prabowo bisa mulai memikirkan opsi merapat ke basis kubu oposisi yang kini dimotori oleh Anies Baswedan. Rocky menilai basis suara kalangan Islam yang tidak terpecah menjadi ancaman serius untuk kubu PDIP, Ganjar, dan juga Jokowi. Rocky mengungkapkan apabila Prabowo dan Anies Baswedan menyadari bahwa putaran hanya akan menjadi jebakan untuk mereka, siapapun yang lolos, maka opsi bergabung sedari awal dinilai menjadi opsi yang bisa diambil. Rocky juga yakin bahwa Prabowo sedang mulai mempersiapkan langkah taktis
untuk menyikapi dukungan Jokowi kepada Ganjar. Sebelumnya PDIP resmi mengumumkan capres yang akan diusung. Sosok capres yang diumumkan yakni Gubernur Jawa Tengah dan juga Ganjar Pranowo. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Batu Tulis Bogor, Jawa Barat. Menurutnya dua Ganjar menjadi sorotan publik. Ganjar pertama adalah sosok yang diusung Mega, sedangkan Ganjar kedua masih menginginkan dukungan Jokowi. Rocky mengatakan saat bertemu dengan KIB, Jokowi pasti akan membahas siapa yang akan diangkat sebagai wakil presiden. Namun ada perselisihan tentang siapa yang mendapatkan lebih banyak, Erick Thohir atau Sandiaga Uno. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan membuat Ganjar bingung harus berbuat apa. Maka koalisi itu sampai sekarang belum bisa disebut utuh atau bahkan potensi untuk pecah lagi menjadi tawar-menawar. Ketidakpastian itu, kata dia, membuat Ganjar bingung harus berbuat apa. Diketahui PDIP menetapkan Ganjar sebagai capresnya pada Jumat 21 April lalu. Pengumuman Megawati itu digelar hanya berselang 2 hari setelah indikator politik menunjukkan elektabilitas Ganjar melorot nyaris 8% dalam survei terbarunya. Turunnya tingkat keterpilihan Ganjar itu, demikian dijelaskan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, adalah efek batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Dan ini terlihat dalam survei yang mana elektabilitas Ganjar lebih tinggi di kelompok responden yang tidak tahu tentang pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia. Sebaliknya di kelompok yang tahu akan isu itu, elektabilitas Ganjar ternyata lebih rendah lagi. Ya, lebih lanjut pengamat politik Rocky Gerung juga mengungkapkan strategi licik dari PAN yang mengumpankan Presiden Jokowi untuk memuluskan pencapresan Ganjar Pranowo. Menurut dugaannya, ketika Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan akan mengikuti arahan Jokowi dalam mendukung capres atau cawapres, maka itu hanya lip service yang berbeda dari aslinya. Rocky menduga bahwa PAN telah bersepakat dengan PDIP untuk mendukung Ganjar di Pilpres 2024, sehingga Jokowi hanya menjadi alat untuk memuluskan. Sebelumnya Ketua Umum PAN yaitu Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pihaknya akan mengikuti arahan Presiden Jokowi dalam menentukan dukungan capres ataupun cawapresnya. Zulhas mengatakan PAN tidak ingin kalah kembali setelah 2 pemilu, oleh karenanya pihaknya akan mengikuti arahan Jokowi dan yakin bakal